Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas data mining tentang prediksi diabetes menggunakan data mining, yaitu di sektor kesehatan lebih tepatnya. Teknologi data mining semakin berkembang dan kini dapat digunakan untuk membantu mendeteksi penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Dengan pendekatan ini, kita dapat menganalisis pola data pasien untuk memprediksi resiko diabetes dengan lebih cepat dan akurat. Next. Kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Nur Ramdhani, dan rekan saya, Tegar Bira Satya Al-Azhar. Next, latar belakang. Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang terus meningkat di seluruh dunia. Penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan bahkan kebutaan. Oleh karena itu, deteksi dini sangatlah penting agar pasien bisa mengambil langkah pencegahan dan pengobatan lebih cepat. Namun, dalam praktik medis, diagnosa diabetes seringkali memerlukan pemeriksaan yang mahal dan memakan waktu yang lama. Dengan memanfaatkan data mining, kita dapat menggunakan data medis yang tersedia untuk memprediksi risiko diabetes dengan lebih efisien, sehingga dapat membantu pasien dan tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan data mining dalam memprediksi diabetes dapat membantu mengidentifikasi individu berisiko tinggi berdasarkan faktor-faktor medis seperti kadar glukosa, BMI, dan riwayat keluarga. Dengan teknik ini, tenaga medis dapat lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi potensi diabetes, sehingga perawatan dan intervensi dapat dilakukan lebih dini untuk mengurangi risiko komplikasi. Next, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi diabetes menggunakan teknik data mining. Dengan model ini, kita dapat menganalisis data pasien untuk mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan risiko diabetes. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor utama yang paling mempengaruhi risiko diabetes seperti kadar glukosa, indeks massa tubuh, atau BMI, dan riwayat keluarga. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana penyakit ini berkembang. Tujuan terakhir adalah meningkatkan deteksi dini diabetes dengan prediksi yang lebih cepat dan akurat. Pasien dapat segera mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan penyakit yang lebih baik, sehingga mengurangi risiko komplikasi di masa depan. Next. Indikator keberhasilan. Agar model prediksi diabetes yang dikembangkan dapat diandalkan, ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu diperhatikan. Pertama, model harus memiliki akurasi minimal 80%, sehingga hasil prediksi cukup dapat dipercaya. Kedua, rekal harus tinggi, artinya model harus mampu mendeteksi sebanyak mungkin pasien yang benar-benar berisiko terkena diabetes, agar tidak ada yang terlewat. Dan yang ketiga, model harus mudah diinterpretasikan oleh tenaga medis. Karena meskipun kita menggunakan teknik data mining yang canggih, hasilnya harus tetap bisa dipahami oleh dokter dan tenaga kesehatan agar dapat digunakan dalam praktik klinis sehari-hari. Next, tantangan dalam prediksi diabetes. Namun, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi dalam membangun model prediksi diabetes. Salah satunya adalah data medis sering kali tidak lengkap atau sulit diakses, yang dapat mempengaruhi hasil prediksi. Selain itu, setiap individu memiliki faktor risiko yang berbeda, sehingga sulit untuk membuat model yang benar-benar akurat untuk semua orang. Dan yang terakhir, jumlah pasien diabetes biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang sehat, yang menyebabkan masalah ketidakseimbangan data jika tidak ditangani dengan baik. Model bisa cenderung lebih akurat dalam mengenali orang sehat, tetapi gagal memprediksi pasien yang benar-benar memiliki diabetes. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat agar model bisa bekerja secara optimal. Next.
Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Tegar Wirasatya Lahjar. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada sumber data. Nah, sumber data ini, data yang kita gunakan ini, kami menggunakan Pima Indians Diabetes Dataset yang sumbernya berasal dari Kaggle. Nah, sumber ini berisikan tentang informasi medis, tentang pasien seperti kadar glukosa, kemudian tekanan darah, BMI, dan beberapa fitur lainnya yang berkaitan dengan diabetes. Jadi dataset ini sangat relevan untuk prediksi diabetes karena mengandung faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seseorang terkena penyakit ini. Nah, selanjutnya struktur data, dataset ini terdiri dari 768 sampel dengan 8 fitur medis diantaranya yaitu ada glukosa eh, yang berisikan tentang data kadar glukosa dalam darah, kemudian BMI, indeks massa tubuh, kemudian ada juga usia pasien, dan ada fitur lainnya yang berhubungan dengan kondisi kesehatan. Eh, Kemudian ada juga label klasifikasi. Jadi dataset ini punya dua label klasifikasi. Yang pertama itu nol, itu artinya tidak diabetes. Kemudian yang kedua yaitu kemudian angka satu untuk klasifikasi diabetes. Nah, dengan struktur ini kita bisa melatih model untuk mengenali pola yang membedakan pasien diabetes dan pasien non-diabetes. Selanjutnya langkah pra pemrosesan data. Jadi sebelum data digunakan dalam model prediksi, pertama kita harus melakukan beberapa langkah pra pemrosesan data. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada mengatasi missing values dengan metode imputasi. Tujuannya apa? Agar tidak ada data yang kosong. Nah, kemudian yang kedua ada menganalisis distribusi data dengan histogram dan box plot. Tujuannya untuk memahami pola dari suatu data. Lalu yang ketiga ada mendeteksi outlier menggunakan metode statistik. Nah, metode statistik ini agar data yang kita peroleh itu bisa lebih akurat lagi. Nah, kemudian terakhir ada melakukan normalisasi untuk meningkatkan kinerja model, terutama bagi algoritma yang sensitif terhadap skala data. Jadi tanpa langkah ini, model bisa menghasilkan prediksi yang kurang akurat. Bahkan mungkin saja prediksinya malah jatuh ke bias, tidak jelas. Nah, kemudian eh, pemilihan model di sini untuk membangun model prediksi kami menggunakan beberapa algoritma. Algoritma yang pertama yaitu ada decision tree. Nah, decision tree ini kenapa sih kami pilih decision tree? Karena decision tree ini eh, mudah diimplementasikan dan memberikan aturan yang jelas. Jadi decision tree ini sebenarnya merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang memang paling mudah dipahami dan paling populer. Nah, kemudian model ini juga masih satu keluarga dengan algoritma supervised learning. Kemudian ada random forest. Random forest ini memiliki akurasi tinggi dengan menggabungkan banyak pohon keputusan. Kemudian ada juga SVM atau support vector machine. Nah, support vector machine ini memang cocok untuk data-data yang kecil atau data-data yang tidak terlalu besar dan memiliki juga pemisahan yang jelas. Nah, SVM ini memang termasuk ke dalam model classification regression atau regression pada algoritma supervised learning. Tapi lebih banyak digunakan dalam masalah klasifikasinya. Nah, kekurangan model ini sesuai dengan yang tadi disebutkan, karena model ini cocoknya untuk data-data yang kecil. Sehingga kekurangannya jika diterapkan pada dataset yang besar, akan memakan waktu yang lama untuk pemodelan data training. Dan juga performanya akan berkurang jika kumpulan data memiliki lebih banyak gangguan, seperti kelas target yang tumpang tindih. Lalu neural network ini digunakan untuk prediksi yang lebih kompleks dengan pola
non-linear. Nah, pemilihan model ini didasarkan pada karakteristik dataset juga dan juga tujuan penelitian, artinya kita juga harus melihat karakteristik dari dataset yang kita gunakan serta tujuan penelitian kita itu untuk apa. Nah, selanjutnya evaluasi model. Jadi untuk mengukur kinerja model, kami menggunakan matriks evaluasi. Nah, matriks evaluasi yang digunakannya apa aja? Yang pertama ada akurasi. Akurasi ini digunakan untuk mengukur seberapa sering model membuat prediksi yang benar. Nah, kemudian ada precision atau recall. Nah, precision menunjukkan seberapa banyak prediksi positif yang benar. Nah, kemudian sedangkan recall-nya itu untuk mengukur seberapa baik model ini dalam mendeteksi pasien diabetes. Jadi secara umum memang untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi pasien diabetes. Nah, kemudian ada F1 score. Itu adalah kombinasi antara precision dan recall untuk mendapatkan keseimbangan yang lebih baik. Jadi matriks ini penting untuk memastikan model tidak hanya akurat, tetapi juga efektif dalam mendeteksi kasus-kasus diabetes. Nah, berikut ini adalah analisis dan hasilnya. Pertama, akurasi model ini memiliki 8 akurasi yaitu 85%. Kemudian untuk recall 90%, indikasi model bisa mendeteksi banyak kasus diabetes. Dan kemudian faktor yang paling mempengaruhi dalam prediksi diabetes ini yang pertama ada glukosa. Jadi glukosa itu semakin tinggi glukosa, semakin besar resiko terjadinya diabetes. Dan untuk glukosa sendiri, presentasi pengaruh faktor risiko utama dalam prediksi diabetes itu yaitu sebesar 28,44% lebih tinggi. Nah, kemudian ada BMI. BMI di sini yaitu berhubungan dengan obesitas yang menjadi faktor risiko utama. Nah, untuk presentasinya sendiri yaitu 15,97% lebih tinggi. Kemudian ada faktor risiko utama lainnya yaitu yang tertinggi itu yaitu riwayat keluarga. Nah, jadi faktor genetik juga mempengaruhi signifikan terhadap memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan seseorang terkena diabetes. Nah, untuk model terbaiknya di antara 4 model yang sebelumnya yaitu random forest. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa faktor medis tertentu dapat menjadi indikator awal dalam pendeteksi dini diabetes. Kesimpulannya, jadi prediksi diabetes menggunakan data mining bertujuan untuk mengidentifikasi individu berisiko tinggi berdasarkan data medis. Dengan keberhasilan modul diukur melalui akurasi, precision, data, dan rekal. Analisis ini bertujuan pada kualitas dataset yang mencangkup berbagai fitur medis sehingga diperlukan processing untuk menangani missing value, outlier, dan normalisasi agar meningkatkan akurasi prediksi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi. Saya Muhammad Roni dan rekan saya Garwira Satya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.